Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rifan, dan saya bersama tim saya ada Fatimah, ada Aderline, dan Fikri. Kami akan menjelaskan apa itu Sonar Cube dan contoh penggunaannya. Oke, dari sini kita akan mengetahui apa itu Sonar Cube. Jadi Sonar Cube ini merupakan sebuah tools yang bertugas untuk mengecek atau meng-scan baris kode yang telah kita punya atau telah kita buat. Uh, Lalu dari SonarCube ini akan melihat celah keamanan yang mungkin bisa menjadi celah ya untuk kode kita dalam sisi keamanannya. Jadi dengan adanya bantuan SonarCube ini meminimalisir sebuah celah baris kode untuk dari segi keamanannya. Oke, kita akan mulai dari cara penginstalan atau konfigurasi penggunaan SonarCube. Jadi untuk pertama kali yang harus kita siapkan itu kita harus memiliki uh, SonarCube dan juga Sonar Scanner. Untuk yang pertama kita dapat menginstal SonarCube di halaman resminya SonarCube itu sendiri, yaitu di sonarsource.com. Sini kita bisa download aja untuk community edition-nya. Jadi di sini kebetulan saya sudah download, dan setelah menyiapkan Sonar Cube-nya, kita butuh yang namanya Sonar Scanner. Jadi Sonar Cube ini sebagai tempat untuk kita mengecek kode kita, dan scanner ini ya untuk men-scan baris kode kita. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan operating system yang kita punya. Dan saya mempunyai Windows 64 bit, dan kebetulan saya sudah download juga. Setelah itu yang kita perlu install yaitu Java atau JDK-nya. Kita bisa install Java untuk JDK 17 di sini, di Oracle mungkin. Eh, Bisa disesuaikan untuk operating system dan jenisnya dengan operating system kalian. Dan saya sudah menginstal JDK. Untuk JDK itu sendiri, setelah menginstal, pastikan ketika membuka terminal dan mengetikkan Java Script version, akan muncul version yang dimiliki oleh Java itu yang sudah terinstall di PC ini. Jadi jika diketik ulang, nah, ini membuktikan PC ini sudah memiliki JDK-nya. Jadi kita siap untuk menjalankan SonarCube karena salah satu eh, requirement untuk SonarCube adalah mempunyai JDK. Oke, selanjutnya kita perlu untuk konfigurasi dari eh, SonarCube dan SonarLink-nya. Jadi secara default SonarCube dan SonarLink itu mempunyai file konfigurasi yang eh, portnya itu masih nonaktif. Jadi kita perlu untuk mengaktifkan port tersebut, dan defaultnya port tersebut adalah port 9000. Mungkin di sini ada pada di software. Nah, ketika kalian menginstal ketika kalian mendownload SonarCube dan Sonar Scanner, nanti akan eh, tampil dua folder SonarCube dan juga Sonar Scanner. Mungkin kita mulai dari SonarCube-nya. Kita perlu untuk mengkonfigurasi di folder conf dan melalui Notepad agar lebih mudah. Tinggal klik kanan, open with Notepad. Oh, di sini editin Notepad. Oke, di sini kita bisa cari yang namanya Ctrl F, yang namanya port. sonarcube.web.port. Port. Nah, sonar, oke, sorry. Jadi sonar web port ini kita perlu untuk hidupkan atau kita hapus pagernya agar bisa
bisa digunakan. Selanjutnya, setelah kita bisa close, kita bisa buka untuk sonar scannernya. Sonar scannernya juga ada sama di con, lalu sonar scanner properties, kita edit in notepad, lalu kita menyalakan ini, sonar host URL localhost 9000. Oke, setelah mengaktifkan kedua port tersebut, kita bisa menjalankan sonar scannernya. Sonar scanner, sonar cube. Sonar cube-nya bisa kita jalankan dengan kita membuka folder sonar cube-nya, lalu kita ke bin, lalu kita ke Windows, dan kita pilih Start Sonar. Oke, nanti akan membuka sebuah terminal yang memulai sonar cube-nya, tapi sonar cube. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, artinya SonarCube sudah bisa digunakan melalui port yang telah kita nyalakan tadi. Defaultnya itu portnya kita bisa buka lewat browser kita masing-masing. Ada di localhost 9000. Ya, ketika kita jalankan akan tampil SonarCube is starting. Nah, di sini eh, ketika berhasil membuka SonarCube, maka kita sudah bisa menggunakannya. Gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh lain mengenai setup kode untuk melakukan scanning di SonarCube ini. Halo teman-teman, selanjutnya setelah melakukan konfigurasi dan instalasi SonarCube, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kode pada SonarCube. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan kode yang akan kita cek. Di sini saya menggunakan vulnerable code snippet yang kalian bisa dapatkan di GitHub. Ini saya ingin melakukan cloning terlebih dahulu terhadap folder vulnerable yang ada di GitHub. Ini kita dapat buka di code editor. Setelah melakukan setelah folder vulnerable code snippet terdapat pada komputer kalian, kalian bisa buka di text editor. Selanjutnya untuk membantu kalian mengetahui kesalahan pada kode tersebut, kalian bisa meminta bantuan dari SonarLint. Kebetulan saya sudah install. Kalau belum, nanti kalian install saja di kode editor kalian. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada SonarCube. Pertama-tama kita buka SonarCube-nya di localhost 9000. Lalu kalian login. Kalau pertama kali kalian nanti akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Karena saya sudah pernah mengerjakan project di SonarCube ini, jadi tampilannya akan seperti ini. Kalau belum, nanti akan kosong semua.
Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat project baru. Di sebelah kanan atas ada create project, pilih yang local project karena folder kalian ada di komputer kalian, kan ada di lokal. Lalu masukkan nama projectnya. Kalau di sini saya buat LDAP. LDAP injection. Kalian bisa namain project kalian sesuka kalian. Terus ini gunakan pengaturan global setting, lalu create project, lalu kita analisisnya menggunakan lokal. Lalu di sini kita akan menggenerate token yang nanti akan kita masukkan ke dalam kode editor. Expired ganti aja, jadi nggak ada expired. Lalu kita generate, saya continue. Lalu run analysis your project in others aja. Lalu operating system yang kalian gunakan apa? Kalau saya menggunakan Windows, jadi pilih yang Windows. Di sini akan diberikan kode token, kita copy aja. Lalu selanjutnya kita buka lagi kode editornya. Kita pilih LDAP injection, tadi yang kita ucapkan. Kita klik kanan, lalu open in integrate terminal. Di sini tinggal kita paste aja kode yang tadi udah kita copy, token yang udah tadi kita copy, lalu tekan enter. Bentar ya teman-teman, agak lama. Udah gini kita udah selesai. Kita buka aja kode yang benar ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian bisa melakukan perbaikan kode dan menggunakan bantuan SonarLint. Dia akan menunjukkan kode-kode yang beresiko, yang memiliki celah keamanan. Dan nantinya di project yang tadi kita buat, di issue juga akan muncul apa saja yang harus kita perbaiki. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan itulah bagaimana cara membuat project di SonarQube. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tes terhadap injeksi LDAP. Injeksi LDAP injection adalah serangan keamanan yang menargetkan kerentanan pada implementasi Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol ini pada dasarnya berfungsi untuk mengakses dan mengelola direktori digital seperti direktori pengguna. Selanjutnya saya akan share screen untuk terkait kode yang dapat mempengaruhi keamanan LDAP tersebut. Pada SonarQube pada overview terdapat satu isu terhadap kode yang dapat mempengaruhi sistem keamanan LDAP tersebut. Berikut adalah
adalah permasalahan yang terdapat pada kode. Baik, saya masuk ke dalam kode dari LDAP-nya. Dalam permasalahan kode tersebut, yaitu harus menghapus closing tag pada example 1. Baik, kode tersebut sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke web SonarQube. Lalu kita melakukan open, lalu accept, lalu di keterangan kita tambahkan juga dibenarkan. Lalu kita keluar, kita refresh, maka selesai isu dari LDAP injection sudah tidak ada, serta isu tersebut dalam overview sudah nol. Berikut adalah kode yang sudah benar terhadap LDAP injection. Baik sih, segitu saja penjelasan tutorial LDAP injection dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilakukan percobaan kedua yaitu pada folder XXE. Nah, XXE itu sendiri adalah serangan keamanan pada aplikasi web yang memproses dokumen XML. Dalam serangan ini, penyerangan memanfaatkan kemampuan aplikasi untuk membuat dokumen eksternal dalam dokumen XML yang diproses. Lalu kita ke tampilan overview pada XXE. Nah, pada tampilan ini terdapat dua isu yang harus diperbaiki. Lalu kita ke text editor untuk memperbaiki kode tersebut. Nah, pada kode pertama itu yang harus kita perbaiki adalah pada baris ketiga. Pada baris ketiga itu kita ubah menjadi use underscore helpers dan strip strip. Nah, kemudian kita hapus juga kolom baris nomor 7 dan kita ubah baris 12 menjadi seperti ini. Ya, lalu kita Ctrl S dan pada perbaikan kedua kita akan memperbaiki, yaitu yang pertama ada disable access to external, berarti yang ini akan kita hapus. Ctrl S, lalu
tag juga kita hapus dan perbaikannya remove this closing tag. Lalu kita perbaiki juga yang baris nomor 5. Jika sudah kita save, lalu kita kembali ke SonarQube dan kita lihat apakah isu tersebut sudah selesai. Lalu kita buka ini. Nah, lalu jika sudah kita bisa accept dan kita kasih notes sudah diperbaiki, lalu kita resolve. Nanti jika kita sudah nggak accept dan kita beri notes sudah diperbaiki, maka tanggal overview-nya akan seperti ini, di mana isunya menjadi 0, 0, 0, 0, dan pada tampilan isunya 0 isu. Jadi semuanya sudah diperbaiki. Sekian dari perbaikan XXX. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kasus ketiga, yaitu Symlink attack. Adapun hal pertama yang akan kita lakukan adalah create project ke local project. Di sini kita akan mencari kesalahan pada Symlink attack ini, kerentanannya. Di sini kita lihat dulu, kita cocokkan namanya Symlink attack. Kita langsung next saja. Use global setting, create project. Kalau kali, terus ini kita ganti not expiration, kita generate. Continue, kita di sini order Windows. Langsung kita copy linknya. Kita balik lagi ke visual code. Oke, kita klik ini, Symlink. Oke, sorry, kita next lagi kepada visual code-nya. Kita langsung ke Open Engineer Terminal. Oke, langsung aja kita paste kode yang tadi udah kita copy. Kita tunggu progresnya. Oke. Lalu kita balik lagi ke SonarQube-nya, kita lihat ICUs-nya. Di sini tidak ada ICUs ya, Bapak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.